Assalamualaikum Bu Heni, selamat siang. Siang Bu Amel, ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung nih, tidak semangat seperti biasanya. Gimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, Ibu punya waktu luang nggak sekarang kira-kira? Saya mau ganggu sedikit nih Bu. Tidak apa-apa, ayo Bu Amel. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau curhat Bu. Bu Heni dengerin ya. Saya tuh mau curhat tentang masalah saya. Kira-kira Bu Heni bisa nggak ya bantu saya sekarang? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu buat Bu Amel? Jadi sebenarnya saya pengen dapat solusi atau pemecahan permasalahan yang saya hadapi sekarang nih, Bu. Oke, apa Bu masalahnya? Coba sekarang Bu Amel ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Jadi kemarin, Bu, hari Senin ya, Bu, kalau nggak salah. Ibu ingat nggak sih, kan saya ada supervisi, Bu, di kelas. Nah, ada pengawasnya juga. Nah, waktu saya supervisi, saya dapat teguran, Bu, dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Amel ini mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, masalahnya nggak serius, tuh, Bu Heni. Tidak serius? Tidak serius yang gimana Bu? Jadi kemarin pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu Amel? Apakah Bu Amel tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau gimana sampai dikritik kalau boleh tahu Bu? Kalau tidak bisa mengelola kelas sih bukan ya Bu, tapi waktu saya ngajar kemarin, nah saya kan nggak pakai buku teks tuh Bu, waktu saya Oh, supervisi. Iya, jadi kayaknya pengawas itu keberatan kalau saya tuh nggak pakai buku teks Bu. oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Amel dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sudah bilang Bu, saya sudah sampaikan sejujurnya kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, jadi bisa dari buku referensi, dari perpus, dari internet. Yang penting kan mengacu ke kurikulum. Nah, pas saya sampaikan, sepertinya beliau tuh kayaknya merasa tersinggung, Bu Heni. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau boleh saya tanya ya Bu ya, selama ini apa yang sudah Bu Amel lakukan ketika proses belajar mengajar di kelas? Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, Bu. Eh, saya juga kalau untuk sumber belajar, selain buku-buku dari perpustakaan, saya ajak siswa buat nonton video, menanyakan video-video pembelajaran interaktif. Intinya sih, kalau menurut saya pembelajarannya cukup menyenangkan, Bu. Terus kenapa Bu Amel tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya pakai sekarang nih memudahkan siswa kok. Siswa juga termotivasi dan juga mengacu ke kurikulum gitu loh Bu. Hmm, Sebenarnya sih sudah bagus ya Bu Amel ya. Cuma bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Kan seperti kita ketahui nih Bu Amel, bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda. Kemudian cara belajar mereka pun tidak sama satu dengan yang lainnya. Ya juga ya Bu ya. Eh, Memang sih Bu, kalau saya lihat ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal, tapi saya nggak kepikiran sampai situ gitu loh Bu Heni. Ya, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah supaya Bu Amel ini juga menggunakan sumber belajar dengan buku teks selain sumber-sumber belajar yang Bu Amel sebutkan tadi.
Iya ya Bu ya, bener juga ya. Ya itu tadi Bu, saya kayaknya nggak kepikiran Bu, sampai ke situ. Oke, nah ini setelah Bu Amel bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Amel? Terus terang ya Bu ya, beberapa hari ini nih saya ngerasanya kepikiran, rasa nggak nyaman, nggak enak makan, sampai di rumah masih kepikiran juga sama masalah yang tadi. Jadi ya kerjaan rumah terbengkalai, kerjaan sekolah terbengkalai, ya banyak lah Bu jadi efeknya nih. Iya, iya. Terus apa yang membuat Bu Amel merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya tuh rasanya nggak nyaman itu karena kan kemarin pas supervisi kan Bapak itu nanya ya, Bapak pengawas itu nanya. Nah kemudian masalah buku teks tadi Bu Eni. Nah Hmm. terus disampaikanlah tuh ke kepala sekolah. Ya saya takut Bu, nah tuh maksudnya nanti bakal jadi masalah gitu loh ke depannya karena hal ini. Gitu ya. Bu Amel, jika saya dapat menyimpulkan ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, kemudian ketika pengawas memperingatkan, Bu Amel berargumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Ibu. Aduh kira-kira nanti saya bakal dipanggil nggak ya Bu ya sama kepala sekolah nih gara-gara hal yang tadi tuh. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri Ibu. Jika nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah, maka Ibu Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Saya yakin Bu, pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif yang dapat menambah semangat Bu Amel dalam mengajar. Ya Bu, mudah-mudahan nanti saya coba ya Bu ya. Oke, nah dari apa yang tadi sudah Bu Amel sampaikan, Bu Amel punya rencana apa nih ke depannya? Ke depannya ya Bu ya. Saya niatnya mau menemui beliau dulu nih Bu, buat membicarakan hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi. Oke, lalu ada hal lain yang ingin dilakukan? Hal yang lain, nah ini selain itu juga saya akan menemui pengawas Bu. Saya minta maaf, mungkin kemarin saya sudah menyinggung perasaannya karena memberi masukan dan kemudian terkait proses belajar ke depannya juga saya akan menggunakan buku teks Bu dan meminta saran kepada pengawas bagaimana saya nanti akan menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Selanjutnya seperti saran pengawas kemarin kan ya saya akan pakai buku teks Bu untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang lain itu um, akan tetap saya terapkan. Karena kan siswa juga sudah merasa nyaman ya Bu dengan sumber belajar yang sudah saya pakai itu. Oke, langkah yang Bu Amel ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Alhamdulillah ya Bu Heni ya. Saya sekarang udah agak lega karena jujur saya tuh takut ngambil langkah buat nyelesain masalah ini. Apalagi kalau udah urusannya sama atasan. Jadi khawatirnya saya begini salah, saya begitu salah gitu loh Bu Heni. Oke, syukurlah kalau Bu Amel sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang mau Bu Amel lakukan untuk menjalankan rencana itu? Jadi nanti eh, dalam proses belajar saya akan mengacu pada kurikulum tetap ya Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks itu. Oke, lalu dukungan apa yang Bu Amel butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Eh, saya masih mikirin sih Bu, mungkin kalau menurut saya nanti
Saya juga coba berkomunikasi sama teman-teman guru yang lain yang mata pelajarannya satu jurusan sama saya nih, Bu. Jadi kita bisa sama-sama saling ngingetin itu kali ya, Bu, ya? Oke. Itu ide yang bagus sekali Bu Amel. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Bu Amel dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk waktunya buat dengerin nih curhat saya. Jadi saya sekarang tuh rasanya tuh sedikit plong lah, ini lega banget rasanya ya. Semoga nanti harapan saya bisa jadi guru yang bisa memberikan teladan buat siswa-siswa kami nanti. Amin, amin. Sama-sama Bu Amel. Iya, ya. Tapi Bu ini mohon maaf sebelumnya Bu. Tadi saya ada janji kebetulan sama siswa mau mengumpulkan tugas. Saya pamit sebentar ya Bu, ke ruangan saya ya Bu ya. Oke, silakan Bu Amel, silakan. Iya Bu, terima kasih. Semoga Ibu sehat dan bahagia selalu ya Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Amel. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Mama ada ketawa. Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Baik, saya kok nggak kok bisa? Ya. Udah selesai berdua? Sudah Bapak. Sudah Pak. Ya, nanti aja dulu silakan Bu Amel kalau ada kegiatan boleh dulu nanti form refleksinya diisi sehingga tidak ada kerjaan gitu ya. Nanti. Form refleksi yang di LMS ya Pak? Yang sudah saya share di WA kok biar lebih cepat. Oh baik Pak, siap. Ya. Bu Amel kalau mau nemui siswa silakan siswanya dulu. Siswa saya udah pulang Pak. Tadi ada tuh siswa satu tuh yang meong-meong tadi tuh. Tadi pengen ikutan Pak. Kucing loncat ke sini coba. Gimana? Itu pengen koci dia, pengen jadi koci atau jadi coach. Dengar Bu Heni coaching dia mau ikutan. Tadi Bu Amel nggak masuk. Bu Heni udah wajahnya udah panik itu saya lihat. Bu Heni panik kelihatan Bapak. Saya panik nggak kelihatan Bapak kan? Waduh. Sabar Bu Heni, tenang. Saya bilang gitu. Udah gitu sempat latihan sih. Roomnya yang mana nih roomnya? Aduh, roomnya yang mana ini? Saya buka untung Pak Madin nge-WA kan. Udah gitu Pak Fauzi nyuruh saya masuk ke room dia Pak. Saya kan bingung ya jadinya. Kok ke room Bu Fauzi gimana sih? Oke, silakan sambil form refleksi dan santai aja ngobrol kalau udah selesai nanti saya panggil ya. Oke, siap Bapak. Oke. Berarti baik, Bu Amel kita isi refleksi ya. Yuk sambil isi refleksi yuk. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Cialah gaya banget saya. Pak Madi udah nge-share di grup ya? Udah, makanya buka WA dulu bentar. Saya buka WA di laptop. Saya tadi juga pengen bersin tau Bu Heni. Abis Bu Heni bersin tuh saya latah pengen bersin. Gak apa, tapi bersin saya cantik kan? Iya. Coba buak gitu. Apa karena ada kucing tuh tadi tuh? Tadi saya pulang kehujanan, saya udah deg-degan nih. Waduh, kalau misalkan saya hujannya nggak berhenti-berhenti, saya tertahan. Tadi kan saya ke tempat sekolahnya Bu Ina kan. Aduh, saya tertahan nih. Alhamdulillah berhenti. Begitu udah mau nyampe rumah hujannya gede lagi. Hujan Bu, gede di sana. Di sini belum hujan loh Bu. Enggak, hujannya deras bukannya gede. Kalau hujan sih kecil-kecil. Serem juga hujan gede-gede. Bentar, ada. Saya lagi buka juga nih. Bu ini guru bahasa kan ya? Betul, bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Mana? Belum masuk ini ya apa Made? Tabel 4 refleksi diri latihan coaching ini bukan ya? Bu Amel, share ke saya ada Bu Amel. Saya kayaknya WA-nya ini, bentar. Saya buka yang di HP deh. Saya mah kalau di laptop tuh sebel deh pokoknya. Why? Jadi begini Bu Heni, laptop saya itu selalu bermasalah. Ini saya kebetulan kan kemarin laptop ini dipakai anak saya kerja. Jadi pas sekarang udah nggak dipakai kerja. Akhirnya laptop yang biasa saya pakai saya singkirkan. Soalnya itu ya Allah Bu, kalau pakai itu loadingnya lama deh, pasti bermasalah kita. Pasti bermasalah trouble.
Karena Ini yang pakai apa ini? ini pakai laptop anak saya, yang anak saya pakai, yang biasa anak saya pakai. Gitu. Tuh aku udah kirim fotonya. Kocak banget sih.